Welcome Asep 30. Aspek 30 di podcast pertama gue nih, Sep. Udah mulai. Gokil. Ini literally adalah gestar pertama di podcast gue. Padahal sebenarnya rencananya bukan lu. Awalnya. Enggak juga, susah kalau itu. Sibuk ampun. Tapi gini, kemarin kan gue di Instagram ngeposting tuh story. Gue tanya ke followers gue, podcast ngajakin siapa nih, gitu kan. Udah gak ada sekarang story-nya, 2 hari yang lalu tuh gue bikin. Ya, terus gue ngeliat kan, baca-baca, kok banyak yang request Asep. Gue gak expect juga loh banyak yang request lu. Emang gue mau dimasukin gimana? Serius? Ada apa ini? Makanya gue gak tahu ya, apa yang sekiranya mungkin anak-anak pada kepo dari lu ya? Mungkin yang ya. voting berapa banyak? Gue gak ngitung berapa, cuma lu nomor 2 paling banyak. Yang paling banyak itu Bang Zen dan Mato. Cuma gue masih ngobrol-ngobrol sama Bang Zen, belum bisa pastinya kapan. Nah kalau lu kan gampang, lu gue calling juga misalnya, saya podcast nggak mau, gue musuhin gitu aja ya kan. Anjing, lagi gitu loh nih. Lu gitu gimana nih anjing? Enggak ada ya, itu bercandaan doang ya. Jadi akhirnya ya udahlah, langsung ngajakin lu kan, dan ternyata lu Senin kosong. Ya udah, ini obrolan nggak ada 2 hari 3 hari lah, langsung kita podcast ya. Welcome sebelumnya Aspek 30 di podcast kali ini. Lu pernah podcast gak sih sebelumnya? Dulu sempet sama Pak GM. Dulu lu mau tau gak dulu podcast apa? Pakai Samyang. Actually kenapa gak kepikiran? Gue pakai Samyang, gue ada Samyang. Oh, podcast itu ya Pak GM ya? Apa sih podcast? Ya, apa sih itu waktu itu? Ada Samyang. Iya, sambil makan Samyang berarti kan ya? Itu orang podcast diajakin ngobrol, otaknya kebelah sama kepedesan, Sep. Makanya, begitu nggak lu waktu itu? Iya kan? Gak habis anjay. Gak habis ya? Lu demen pedes nggak sih sebenarnya? Nah besok kan gue sakit terus ya. Oke. Seorang Aspek 30 ya kan. Nih gue langsung masuk ke pertanyaan pertama nih. Dia sibuk sendiri emang guys, nggak apa-apa tapi ya. Ya biar gue ada kerjaan aja anjay. Gini, pertanyaan pertama gue, kalau misalnya lu ditanya Aspek 30 itu siapa sih? Lu bisa jawab nggak? Menurut lu sendiri aja? Dari segi nama atau? Ya, misalnya kayak gini, gue ditanya LNM itu siapa? Gue pengen LNM itu dikenal sebagai personality yang memang punya ide gila dan willing to do anything buat dapetin hal itu jadi realita. Aspek 30 nih siapa? Jujur ya, branding doang gak sih? Dari segi nama kan, ini dari segi nama ya? Branding doang. Oke. Nah, nama Aspek 30 tuh fun fact nih, Nem. Lu harusnya udah sering denger ya. Nama Aspek 30 tuh pemberian teman gue. Oke, gue belum denger nih, jujur. Atau mungkin gue lupa. Pikun. Iya, mungkin gue lupa nih. Tapi pemberian dari teman lu. Berarti bukan lu sendiri yang bikin tuh nama Aspek 30? Iya. Enggak. Oke. Dalam konteks apa? Karena gue dulu ya, gue mau bikin personality baru. Dulu kan nama gue BarTM kan. Oke. Gue pernah denger tuh yang BarTM. Kalau nggak salah BarTM itu pernah jadi nama second channel lu ya? Ya, oke. Kalau BarTM gue tahu. Ini second channel gue tuh awalnya channel pertama. Yang Aspek 30 yang sekarang ini second channel. Oke, ini fun fact, gue baru tahu. Berarti channel utama lu, channel yang lebih tua berarti channel yang second channel sekarang ini, yang Aspek 30 live sekarang? Iya. Oke, berarti Aspek 30-nya ini malah channel yang lebih baru. Dan apa ya, jujur ya, gue nama Aspek 30 tuh kenapa nggak gue pakai karena cuma pemberian teman gue. And you feel like it's a good name? Oke, akhirnya. Oh, jadi itu fun fact dari nama Aspek 30 ya. Berarti bukan lu sendiri ternyata yang bikin namanya. Oke. Sebenarnya angka 30 tuh gue juga bingung, ini hidup gue ini kenapa ya? Sering banget ketemu angka 30 sama 69. 30 sama 69. Oke, gue bahas yang 30-nya aja deh, enggak usah yang 69 nih. Tapi 30 sering ya? Somehow. Sering banget. Misalnya gue gacha nemu angka 30, gue main nemu angka 30. Elden Ring pun stamina gue 30. Intentional? Itu auto topic sih. Enggak sih, itu termasuk masih dalam topiknya. Itu fun fact juga kenapa angka 30 itu kan. I mean dari sekian banyak angka ya. 30. Umur lu 30 juga enggak? Enggak ya kebetulan ya? Belum ya. Lu umur berapa sih, Sep? Belum. Lu 30 kan, Em? Enggak, kalau ya selalu lah, enggak punya berapa.
Lu umur berapa sih sekarang? Tahun ini? Duh. Lu sama umur sendiri lupa ya? Umur gua 18 malah 18. 18. Oke lah, kita terima aja guys ya 18 ya, plus 3 sih. Tapi ya 18. Gini, Sep. Sabar, aku aspek pikir 30. Dia masih mikir perkara umur. 23. Lu berarti kan sama kayak gue ya? Tahun ini, heeh. Berarti 2002 ya? Sama kayak gua lu tuh 30 anjing. Enggak ada, Asep. Masa iya gua podcast jadi host gua harus ngasih lihat KTP gua dulu nih begini? Kan enggak ya? Dikira pinjol gue. KTP sampai megang, ya. Cekrek 5 juta gitu. Enggak usah. Oh iya, kata ini. Oke, aspek 30 berarti lebih ke brandingan nama doang. Dan ternyata namanya bukan dari lu sendiri, dari temen lu ternyata. Oke. Aspek 30 nih. Kalau menurut lu sendiri, ngelihat dari audiens lu sendiri, aspek 30 ini paling dikenal sama orang atau penonton lu itu karena apa? Nanya apa ya? Banyak sih, Nem. Bisa dikenal sebagai PPP, walaupun gue nggak terlalu dalam sana. Speedrun. Yang akhir-akhir ini, roleplay. Ya. Tapi kalau menurut gue ya, menurut gue tuh, gue ngelihat aspek 30 tuh yang paling nonjol tuh speedrunningnya, walaupun lu sekarang masuk ke RP ya. Iya. Iya kan? Cuma anak-anak di TikTok rata-rata pada ke PVP ngeliat gue kayak, gue udah nggak PVP dari zaman kapan aja. Berarti alurnya emang gitu, PVP dulu, lu masuk ke speedrun, terus masuk ke RP? Sebenarnya mau tau nggak, sebenarnya awal-awal tuh gue mau parkour. Karena dulu kan Celestial kan itu, Celestial sama Nelson kan. Pasarnya gede tuh. Oke. Gue ikutin, gue pengen parkour, gue literally grinding parkour 6 jam, 8 jam. Sehari tuh? Ya main di iPixel. Oke. And then, literally. Kok bisa tiba-tiba manuver ke bidang lain dari parkour? Nge-speedrun itu dulu gue ngeliat speedrun tuh gede karena si Dream kan gede kan speedrun kan. Apalagi konten Manhunt. Nah ngeliat di Indonesia ada yang nge-shout out speedrunner, kepengen lu pasti pengen lah di shout out. Berarti lebih ke arah lu ngelihat demografinya nih yang lagi rame apa, terus sekiranya lu interested dengan hal itu lu coba. Ya, gue akhirnya. Gitu. Oke. Dan sampai sekarang masih lu terapin kayak begitu, Rep? Jujur pengen, tapi gue udah di dalam rangka udah dikenal juga kan yang gue inginkan. Jadi gue gak tau dibutuhkan juga lah yang gituan. Udah pada tahu kok. Sekarang juga kalau mau gede juga gampang bikin TikTok, bikin shop. Iya sih. Ya kan? Sekarang hitungannya kayak formula biar nama lu gede itu udah banyak. Nggak cuma sekedar kayak gampang. Lu ngikut apa yang trendy. Yes, dulu nggak ada short. Jadi orang tuh kalau misalnya mau gede benar-benar harus to make something yang emang benar-benar value-nya ada. Akhirnya biar videonya meledak, terus nama mereka gede. Dulu di Indonesia juga nggak ada speedrunner, sama nggak ada parkour ada. Dulu kan parkour yang paling gede. Building, parkour sama survival. Speedrun nggak ada. Nah, speedrun berarti termasuk niche yang baru ya kalau di ETMCI ya? Dulunya iya. Oh yang nggak speedrunnya dikit kan, sekarang yang gede siapa? Clement masih tuh sampai sekarang tuh. Clement dong sih kayaknya yang gue tahu. Yang benar-benar kelihatan ke permukaan secara mainstream Clement doang kayaknya kalau speedrun ya. Dan dia masih konsisten speedrunning sampai sekarang. Ya, gue juga kadang speedrun kadang-kadang doang. Udah. Iya sih, gue masih kadang lihat live lu tuh kayak di second channel lu kadang masih speedrunning. Kayak yang apa sih ranked itu ya? Pada suatu aja gue juga bingung dah. Gue yang gak suka stres kayak lu main ML. Push rank gitu. Tapi emang sebenarnya kalau sebagai penonton doang ya, even gue yang nggak masuk ke dunia speedrun pun, gue nonton dari speedrun masih enjoy aja. I mean di situ ada tontonan, nggak semua orang juga bisa enjoy ya. Balik lagi bidangnya orang kan masing-masing. Nah, gue ngeliatnya kayak ada technical gameplay yang bisa dipelajarin secara lumayan. Kalau lu belajar speedrun lu bisa implementasin ke survival. Yes, itu. Makanya gue masih sering nonton orang speedrun. Lu Clement gue tuh masih nontonin tuh sampai sekarang. Oke. Nonton gue. Speedrun berarti, ya tapi gue masih liatnya tuh speedrun ya. Tapi kan emang paling meledak di antara, let's say, sekian banyak bidang aspek 30 yang udah pernah coba nih. Speedrun yang paling meledak gak sih? Atau ada lain yang lebih meledak menurut lo? Speedrun nomor 1. Roleplay nomor 2. Sisanya
sisanya yang lain. Filler lah ya. Variasi konten aja. Iya sih, lu sekarang bener-bener fokusnya gue lihat lebih ke arah RP dan doing stuff on the community gak sih? Lu lebih join ke community juga. Brutal. Sekarang apa sih? Soul SMP. Yes. Video gue paling gede pun yang Dream SMP Clutch itu. Gue jujur nggak tahu deh itu kenapa bisa, tapi nice lah. Yang lu nyoba di itu gak sih? Pohon itu gak sih? Yang gunting. Ya itu mau tau gak? Itu gue record jam 6 pagi nunggu kelas. Pakai mikrofon webcam itu belum diganti ke mikrofon utama. And then videonya sekarang view-nya berapa? 3,4 juta. Acaranya men, tiba-tiba tajam melintir gua. Tajam melintir cuma gara-gara satu video yang gak sengaja gabut record ya. Padahal at that time lu bisa aja itu gak sengaja gak record ya kan, tapi lu berhasil ngelakuin MLG-nya and lu gak dapet apapun dari situ. Somehow itu tapi dapet hidup gua. Itu bakal beda hidup. Cuma berarti hitungannya itu salah satu turn back point-nya channel lu juga ya, gara-gara lu berhasil nge-record lu nge-clutch itu and then video meledak tiba-tiba. Karena gue liat video cuma berapa detik sih, nggak sampai semenit kan? Iya, tapi dapat duitnya, wah gila. Ampun, AdSense ya. Dan itu bikin gue belajar. Apa? Duit itu disimpan. Tapi gue duitnya sebanyak itu, gue kadang kepake buat apa ya? Donasi sana sini, donasi. Oke, gue karena kan di situ. Gue ngomong ya, oke. Intinya tapi itu gue dapat duit, tapi gue kehilangan sesuatu. Oke, akhirnya lu pakai buat itu tadi donasi. Oke, berarti tuh video meledak, duit kenceng juga ya. Itu unedited lo video kalau nggak salah ya kan? Cuma di cut doang kan? Ke belakang. Gila. Itu tapi nggak expect ya. Thumbnail juga biasa aja. Judul ya coba-coba aja. Asal upload kan berarti hitungannya? Dulu bahasa Indonesia, tapi tiba-tiba gede kan. Gue ganti ke bahasa Inggris. Oh judulnya? Dulu 1 juta. Terus setelah gue ganti jadi 3 juta. Jadi bahasa Inggris karena iya sih, karena akhirnya begitu itu masuk ke suggestionnya orang luar, orang juga ngeklik akhirnya kan. Gila. 3 juta view ya. Dan itu sampai detik ini masih video tergede lu. Iya, gue juga nggak ngerti dah. Gak bisa. Lu ada kepikiran nggak buat ngalahin view segitu dengan konten apa? Susah ya, 3 juta loh. Gak bisa, Cok. Video gue yang paling gede nomor 2 aja berapa? 180. 180.000. Itu apa tuh? Brutal Legend. Oke. Behind the scene. Itu 180.000. Ke 3 juta. Gak ngerti gue. Susah sih. Ya udah, itu kalau misalnya let's say itu nggak kita hitung sebagai video terbesar lu karena udah too out of league buat kita kalahin. Buat ngalahin 180.000 view, lu ada nggak nih ke depannya kayak something gebrakan atau apa kayak buat lu bisa ngalahin video tergede lu sendiri? Kontennya masih sama kayak Brutal Legend atau SMP maksudnya atau gimana? Bebas. I mean kayak let's say gini, gue kan punya rencana gebrakan buat ngeledakin konten gue itu dari gue bikin series animasi. Dengan goals, oke, series animasi gue nanti bakal bisa jadi video paling populer gue. Nah, something kayak gitu. Jadi kayak lu kepikiran gak sih rencananya ke arah mana nantinya? Atau lu go with the flow aja? Gue sana pertama go with the flow, kedua gue mau bikin series juga, tapi gabut aja gitu. Series gabut ya? Berarti bukan yang kayak bener-bener lu siapin secara proper? Enggak, yang penting gue mau coba eksplorasi cerita aja. Oke, lu suka bercerita ya? Dulunya, sekarang lagi burnout. Burnout kenapa tuh? Oh ya, tapi lu emang RP back to back terus ya? 3 tahun. Iya, sama 3 tahun tuh RP mulu. Burnout sih 3 tahun lu bercerita mulu, nge-RP mulu, dan setahu gue yang dikenal dari karakternya Asep itu lumayan kompleks, bener gak? Jojo itu lumayan kompleks karena gue misalnya gue nonton anime nih, gue masukin. Gue nonton anime, gue masukin. Itu kata yang di alignment. Itu dari anime apa tuh? My Hero Academia. My Hero Academia. Berarti lu ambil reference dari anime banyaknya buat bikin cerita? Iya. Kadang manhwa. Makanya, gue tuh waktu itu kan pas upload alignment 3 banyak yang komen, Deku tuh karakter MHA. Ya.
Oke. Gue ini kurang tahu karena gue nggak nontonin anime ya. Jadi lo ambil referensinya rata-rata dari anime. jauh-jauh dari kelinci kan. Orang second apa ya, Geometry Dash gue kelinci, itu gue kata gue di DKI kelinci, rata-rata kelinci man. Lo suka kelinci berarti? Suka. Terakhir kali gue digigit. Terakhir kali lu digigit tapi lu tetap suka sama kelinci. Lu punya peliharaan gak sih, Sep? Iya. Dulu ada kelinci. Kelinci tapi ada. Tapi mati, man. Man, rest in peace. Siapa tuh namanya tuh kelinci lu dulu tuh? Ini pasti namanya kocak nih. Ini pasti namanya kocak nih. Kemal, iya. Gue terakhir tahu lu tuh kucing hitam lu tuh yang namanya Jamal tuh. Kelinci Kemal juga ya. Namanya. Iyalah, gue namanya kucing tuh selalu nggak benar, men. Iya, makanya. Hewan-hewan. Tapi nggak apa-apa sih, gampang diinget, Sep. Akhirnya, Sep. Ya makanya. Gampang diinget. Orang tua gue tuh namanya Jamal, gue ikut-ikutan. Berarti orang tua lu juga ya? Oke. Ya. Berarti lu sekarang YouTube masih jalan. Itu berapa tahun sih? Lu start YouTube tahun berapa? Ingat gak? Start YouTube, wah, mau yang sebelumnya lagi atau? Oh, first banget ada kah? Yang paling pertama banget? Ada 2015. 2015? Dulu join Rebel SMP, nama gue juga masih Bartem itu. Bartem, oke, berarti masih by Ghost the Name by Bartem di tahun 2015. Lo masuk ke Rebel SMP. Dan berapa ya? Sampai gue kali hitung dulu lah umur gue berapa. Boleh. 2015 dulu ya. Dulu gue berapa tahun ya? 2015, 13 tahun. Iya, 13 tahun. Itu masih sifat bocil lah pasti. Pasti. Umur pun juga kan kita masih muda banget tuh pada saat itu. Lu sekarang 23 berarti 13 tahun yang lalu umur 10. Lu umur 10 udah ngupload video di YouTube ya. Lebih dari satu dekade. Dulu gue ngeliat si Naki lah dulu. Naki dulu lah yang bisa publik. Oke. Dulu Naki itu idola gue. Berarti Naki itu pada saat lu awal konten dia udah gede ya? Man, dulu 10k tuh gede gak sih dulu? Iya, pada zaman itu iya sih. Ya gede. Dia udah 10k ya? Juga dari on luar kan dulu. Gue juga ngalamin karena kan gue pertama kali konten 2014. Gue 2015, 16. Sepuh, ya ampun sepuh. Dan gue gak ganti nama ya, gue tetap pakai LNM. Cuma cara brandingnya aja beda. Gue juga dulu kan ngalamin tuh 2014. Gue ingat banget, AdSense pertama gue tuh 43 sen. AdSense pertama gue $2. $2. Oke, better lah. Better ya $2 ya. $2. Berarti hitungannya kan $2 tuh kita kumpulin dalam waktu sebulan kan, Seth? Nggak worth it aja. Dulu mah hobi doang gak sih? Iya, kita mah dulu mah. Enggak sih, tapi kalau gue dari awal emang gue disupport sama orang tua ke YouTube itu karena ada duitnya. Tapi gue udah seneng banget tuh, 40 sen tuh. Kalau gue dulu nggak ada, Cok. Pas gue dapat sesuatu yang kayak video yang 3,4 itu buat gue dibiarin aja. Oke, tapi sebelumnya berarti sebelum video yang gede itu, ortu tahu nggak lu nge-YouTube? Enggak. Oh, berarti lu sekedar kayak ya udah di kamar lu ngonten aja gitu. Diem-diem. Pada umumnya. Oke. Kalau nggak dibebasin gua. Ya, at this rate juga udah bener-bener jadi job nggak sih, bisa dikatakan lu sebagai content creator? Dibebasin asalkan nggak boleh ya pada umumnya ya nggak boleh apa. Nggak boleh yang kontennya ya nyeleneh-nyelenehnya, nggak neko-neko juga di sosmed ya, wajar. Kalau konten nggak terlalu diliatin. Orang tua gue nggak ngeliatin konten gue apa aja. Sama sih, gue juga sih. Dulu sih awal-awal iya sih, Sep, gue. Sekarang udah bebas. Sekarang kayak kadang kalau misalnya mereka lagi sempet nontonin gitu doang sih lebihnya. Gokil juga keluarga lu. Keluarga gue kan. Jadi keluarga lu gimana? Kenapa? Gue yang di podcast nih. Oke, boleh. Oke, gas malah. Balik lagi dari topik tadi. Awal-awal gue nge-YouTube tuh. Iya. Karena Naki. Nah, balik lagi nih. Gue dulu tuh bukan siapa-siapa kan gue. Lu mau tau nggak dulu gue record pakai headset Logitech apa ya? Logitech yang ada mic-nya begini. Yang bukan kayak gaming tapi yang kayak drive-thru itu. Iya. Iya pakai headset gitu ya. Awal itu, awal banget. Dulu, iya. Berarti mic-nya suaranya yang ya.
ini podcast bisa ditunjukin gak sih videonya atau ya bisa gue bisa tampilin tapi nanti di editing aja. Lu kalau mau ngirim videonya. Oke. Nih gue tunjukin video lu yang lama berarti nih ya. Ya, saya masih ada di sini. Oke, itu bisa nanti gue cantumin aja di videonya. Berarti 2015 lu tapi awal banget ngonten. Oh, berarti lu awal ngonten tuh kepikirannya karena apa? Karena lu lihat orang lain ngonten, lu terus pengen ngonten sendiri juga. Nah, ya, gitu. Itu jawabannya. Ya. Oke. Berarti terinspirasi. Dulu gue kenal siapa? Dulu sebelum itu gue kenal si Genah. Si Kwajon 1 SMP doang, Ayon 1 SMP. Celing 1 SMP. Apa aja banyak lah. Sekarang udah pada hilang, Cok. Tapi nama-nama itu yang sampai sekarang juga masih stick ya. Lu kayak nyebut Ayon, Genah, Naki, sampai sekarang kan masih bareng itu kan yang konten. Ya. So SMP kan ada mereka semua ya? Ada, si Celing pun ada. Jadi kayak balik lagi, Cok. Balik lagi setelah sekian belasan tahun tuh. Akhirnya balik. Oke. Berarti tapi sekarang lu YouTube bisa dikatakan main job lu lah. Di luar lu masih kuliah kan? Iya, masih. Lu kuliah di mana sih, Sep? Kuliah di mana, Sep? Jangan deh. Jangan. Di Bandung. Di Bandung. Semester? 8. Entah lagi gue tugas akhir. Oke, udah mau tamat nih kuliahnya. Ya, aku nambah 1 semester. Berarti semester 9 ya? Sampai 9? Semester 9 buat tugas akhir. Oke. Yang penting lulus aja lah gue. Iya, bro. Tanggungan kuliah tuh? Apa ya? GPA gue 3,2. Lumayan lah ya. Lumayan ya, 3,2. Jurusan apa dulu? DKV. Lu mau nge-spill jurusan? Oh, DKV. Oke, jurusan boleh ya. Lu DKV di salah satu univ di Bandung semester 8 sekarang. Oke lah. I mean pokoknya above 3. Jangan kayak gua aja. Kita gak usah bahas ya. Gak usah bahas deh. Berapa tuh? Spill kakak. Under 3 dikit, Set. Dikit banget. 2,9an. Gua tuh. Ya lumayan lah itu. 2,9an. Dulu GPA gua berapa ya? 2,5. Pernah lu 2,5? Karena COVID. Jadi Oke. Online. Gak bisa 2-3 matkul gak ada. Oke. Itu berarti pengaruh COVID lah ya. Oh, berarti kena COVID juga ya. COVID. Iya, kita sampai sekarang juga masih bawa bojok COVID. Ada anak batuk di Discord, COVID. Ngomongin gua tuh. Iya. Nah, lu kan kuliah nih. Lu tamat kuliah, lanjut lagi nggak S2 kayak atau mungkin mau study abroad ke luar negeri? Ya, gue juga mau stop sementara sih. Stop kan apa tuh? Kan bisa lanjut. Ya lanjutnya apa? Pendidikan stop dulu di sini. Tapi untuk kuliah maksud gua. Oke. Berarti nggak yang langsung kelar S1 tek S2 nggak ya? Nggak. Tapi ada keinginan buat ada. ngambil S2 gitu. Oke, gue baru tahu tuh kalau misalnya ada keinginan kayak gitu. Iya bisa kan di gap dulu nggak masalah. Bapak gua kan belakangan dia. Berarti nggak yang langsung ya? Lu berarti selepas kuliah lu fokus nih sama YouTube? Atau ada kayak lu mau nyari kerjaan yang proper gitu? Ada kerjaan sampingan. Oke, berarti YouTube tetap jalan. Gua belajar kerjaan sampingan dulu. Gua masterin dulu, kalau udah baru gua S2. Oke, paham. Berarti lu coba. Duitnya lumayan duitnya. Iya, kan emang niatnya orang kuliah kan kelar kuliah, sarjana nyari kerjaan buat dapet duit, bener dong. Iya. Logikanya begitu. Berarti tetap ya, YouTube tetap jalan tapi dalam konteks itu. Oke. Gue mau tanya apa lagi ya? Oh itu, lu kayak kan tadi ngomong mau bikin series lu sendiri, series gabut, ya kan? Series gabut nih series apa? Kan bisa aja kayak lu series survival kayak hardcore kayak RP kayak roleplay juga. Oh roleplay. Oh, berarti konten. Cuma gue gini, gue kayaknya bakal ngejalan semua sendiri. Gak ada backingan. Berarti untuk pembawaan karakter animasi, lu nggak? Pembawaan karakter, iya. Berarti itu dari semua sendiri, lu sendiri. Maksudnya kayak kan kalau karakter ya, obviously lu butuh voice, orang ngomong. Oh kalau voice iyalah gila. Lu ngajakin orang lain, tapi cuma untuk itu doang. Berarti editing, lu take replay mode dan sebagainya, lu sendiri. Ya gue mau nyoba.
Oke. Cuma untuk sekarang gue masih burnout, literally burnout. Tapi kedepannya kita bisa expect lu punya series kayak gitu ya berarti ya? Orang udah ada lagunya. Oh, yang sama Rio itu lagunya. Iya. Lu pada kalau yang nggak tahu ya, Asep pernah ngerilis soundtrack apa sih? Apa sih Hope and Desire ya? Iya. Yes, Itu berarti jujur itu itu model efek Hope and Despair atau Hot Desire nggak tahu dah, gue juga gue nggak juga tahu lupa. aja. Gue juga lupa tuh. Tapi itu ternyata adalah soundtrack untuk series lu nanti. Oke, berarti 32 sih gede juga viewsnya. Gede bro, lumayan. Waktu itu gue lihat, tapi masih gede noir. Iya ada yang udah rilis, ya. Ya yang udah rilis lah, ya. Kan lu juga udah, ya nggak sih? Belum, kocak. Oh belum ya? Cuma Maksud di YouTube doang berarti? Iya, film-filmnya maksud gua. Iya, oh iya, kalau itu belum. Kalau Spotify udah. Tapi itu kan series gabut-gabutan. Lo expect something nggak dari series itu lah? I mean, di saat lo nantinya eksekusi itu series, lo expect kayak ini bakal meledak kayak, bakal jadi gede, trending topik di TMCI atau gimana? Kayaknya harapan gua rendah lah. Not too much. Gua ngeliat scripting gua tuh nggak terlalu bagus sih. Tapi kan secara yang berjalannya waktu kan nemu kan ide sendiri. Pasti. Orang setiap kayak komikus juga gitu kan. Seiring berjalannya waktu banyak, sih. Mereka melihat bikin banyak kaya, tapi nggak ada yang gede. Oke. Kan ada satu kaya yang gede. Ya lihat aja lah gimana. Dan mostly yang kalau gue lihat ya ke orang-orang yang emang masuk di industri kreatif gitu tuh, kadang something yang gede itu malah yang mereka nggak expect buat gede. Iya, gabut. Selalu. Iya. Ya kayak contohnya deh. Tapi itu terjadi, Cok. Iya, dan always something like that. Kayak contoh misalnya ya itu tadi, lu yang nyoba clutch itu. Siapa yang expect gede? Lu mungkin nggak mungkin lu expect segede itu. Ya lu expect gede berapa sih? Ratusan ribu view. Jutaan enggak nggak sih? 30 gue paling gede expect-nya. 30.000. Oke. Ya beda dikit. Saya expect tuh 30.000, jadinya 3 juta. Beda dikit. Dikit aja. Beda nolnya doang 2. Tapi gila juga tuh kan apa? Terus akhirnya gue mau tanya nih, kan lu tadi mengatakan lu ada burnout-nya perkara lu RP udah 3 tahun. Itu straight lu RP tuh ya, 3 tahun tuh ya? Iya. Startnya di apa tuh, RP tuh? Startnya? BPK SMP. BPK SMP. BPK SMP nggak terlalu RP dalam banget, tapi gue bingung. Kenapa lu suka dengan karakter gue sama senjata gue di BPK SMP itu gue nggak ngerti dah. Oh banyak orang yang suka Zep, dengan karakter lu di BPK? Itu dia. Dari semua senjata mereka suka senjata yang gue. Senjata lu apa sih bentuknya dulu? Sabit. Sabitnya warna merah biru. Sabit warna merah biru. Itu orang banyak yang suka dan lu nggak tahu kenapa. Oke, next setelah BPK SMP? BPK SMP tuh nggak tahu buat ke roleplay sih kan gue. Dia lebih ke apa tuh gameplaynya kalau FIFA SMP tuh? Kalau mau gue bilang kayak Soul SMP. Oke, berarti nggak yang bener-bener tapi nggak ada berat RP. Gacanya ada sih dalam dalam rangka James. Oke, berarti masih ada gacha-gacaan juga. Terus lanjut dari FIFA ke Brutal Hardcore. Oh, Brutal Dimana Hardcore. gue udah mulai masuk kuliah. Oh, BHC itu lu ngambil kuliah ya? BHC 1 tuh ya berarti ya? Kuliah offline masuk gua. Oke. Oh iya, berarti gini, BPK sama FIFA itu masih zaman-zaman awal Covid ya? Ya, awal Covid. BPK FIFA SMP itu lebih ke Covid setahun kemudian atau 6 bulan kemudian. Oke. Berarti lu BPK, FIFA, terus BHC 1. Ya. Habis BHC 1 tuh apa? Brutal Hero gak sih? Brutal Hero, tapi gue ngelihat nilai gue yang rendah, gue fokus perbaikin itu dulu. Oke, berarti mempengaruhi perkuliahan ya, Sep ya? Per-YouTubean ini. Gue nyalain Covid ya. Oh iya, oke. Terus masuk ke baru hari itu BL gak sih? Sama YouTube juga. BL ya. Masuk ke BL. Jujur, dan BL sampai sekarang. Dulu, jangan yang itu jangan. Oke, kita skip. Berarti, nah itu kan gue lihat-lihat kan kayak BPK, FIFA, terus BHC. Ini kan komunitas brutal. Lu awalnya akhirnya kenal sama anak komunitas brutal tuh gimana? Dari BPK. Dari BPK. Berarti lu diajakin? Ya gue mau jelasin ini ya.
Dulu tuh gue ada interest sama sekali loh masuk BPK. Oke, pertama itu. And then? Cuma gue ngeliat ada gelut ya. Gue kan nonton di POP-nya Genah kan. Ada apa tuh? Ada gelut-gelut segala macam. Nah, gue mau ngenalin namanya tuh Crystal PVP. Oke. Karena kan dulu di Indonesia nggak ada. Di Indonesia di luar ada. Gue nonton satu kreator, dia Crystal PVP. Nah, gue kepikiran mau bawa itu ke BPK. Gue ajuin ke Genah. Kan gue masih ada kontak Genah karena gue dulu kenal sama Genah udah lama. Oke. Gue DM Genah, gue mau join ini. Katanya oke aja, tapi nunggu selanjutnya aja dibawa diajak. Oke, berarti lu secara tidak langsung lu yang ngajuin diri ya ke BPK ya, itu. Gue lupa deh, kayaknya dia bilang nanti, Genah bilang nanti. Terus tiba-tiba diajak pas ganti season. Oke. Oh, BAC itu berarti BPK itu ada fasenya. BPK itu ada fase. Dulu itu fase 2. Bukan fase, season 2. Season 2, oke. Nah, lu masuk season 2 itu? Season 3. Oh, season 3-nya lu masuk. Berarti awal lu tertarik itu karena lu mau memperkenalkan Crystal PVP di komunitas Indonesia. PVP baru. Oke. Oh, tapi memang pada saat itu tuh pada saat itu Crystal PVP itu memang masih baru ya? Mekanisme itu. Oke. Gedenya kan di BHC. Ya, kira gede di BAC. Kalau BAC gue tahu tuh CPVP-nya emang kenceng, Anchor dan sebagainya. Yes. Dia masih kaku-kaku anjay. Iya ya. Ya pada zaman itu masih adjustment gak sih, Sep? Pembiasaan juga. Oke, berarti lu awal masuk ke dunia brutal karena BPK. Berarti lu ngajuin diri ya. Gue kira kayak lu diundang atau gimana gitu. Diajakin kayak. Bro, gue siapa? Gue am I mean kan bisa aja kayak misalnya kayak anak-anak sono ngelihat channel lu tiba-tiba berkembang terus mereka tertarik buat ngajakin. Let's say kayak begitu. Kalau itu gue tahu ada kejadian. Apa tuh? Clement didatangin anak-anak BPK dulu. Oh, untuk diajakin. Oke. Oh iya, si Clement juga masuk ke situ ya dulu ya. Konten-konten short juga dia dulu. Dan sampai sekarang sih itu anak, gue mengatakan kalau Clement ya, nggak tahu lu agree atau enggak sama gue, tapi gue mikir Clement tuh kayak punya dunianya sendiri. Marketing dia tuh pintar aja. Iya. Dan gue belum pernah lihat di Toxic lagi, kecewa ya. Clement lu kalau nonton nih, lu lihat nih, seorang Akbar. gue udah kemarin itu maksain di Toxic gak bisa. Dia juga nggak bisa. Itu good manner tuh, good attitude. Respect lah. Oke, terus akhirnya kan lu RP 3 tahun tuh, terus-terusan tuh, back to back RP terus. Akhirnya lu ada burnout-nya. Sekarang ini kan terakhir tuh BL pun belum selesai ya, Brutal Legend. Lu ada burnout-nya. Gue bingung ya, kenapa ya? Apa yang lu bingungin apa nih maksudnya? Kok bisa? Udah itu aja. Kok bisa burnout maksudnya? Bukan, BL belum tamat-tamat. Oh iya mungkin. Kan itu udah beberapa kali dibahas sama LS juga gak sih di live streamingnya dia? Perkara Brutal Legend sequelnya kayak gimana. Cuman jujur gue gak terlalu ngikutin ya sejak gue udah cabut dari BL kan. Cuma gue ngeliat BL literally mana. Terakhir kali gue live itu sebulan yang lalu malahan. Sebulan ya udahannya. Padahal dulu tuh gue ingat banget kalau fase 3. Kan gue awal join BL tuh kan fase 3. Itu literally kayak seminggu tuh gue bisa kena RP. Let's say sekali lah, minimal sekali. Kadang bahkan lebih dari sekali RP dalam seminggu. Tapi emang konsepnya BL pun udah beda sih, Sep. Kalau lu tanya kenapa, menurut gua ya. Dengan zaman BL fase 3 ke fase 4 tuh. Konsepnya udah beda banget. Fase 4 tuh lebih ke full series script nggak sih kalau bahasa simpelnya? Yes, itu yang akhirnya bikin kalau kata gua, karena mumpung full script, sebenarnya akhirnya gua ada kepikiran gini, BL fase 4 kalau jadiin konten cakep. Karena mostly kan konten. I mean kayak pre-record. Play media. Play media? Ya emang dari dulu play media nggak sih? Iya, cuma kan mostly, Sep. Karena mumpung gini loh. Bedanya kalau yang dulu kan play media masih dijampurin sama live streamingnya karena dia semi scripted. Jadi kayak masih ada hal-hal yang bisa di luar skrip. Kayak anak-anak berkelakuan apa dan sebagainya. Sedangkan kalau udah full scripted kan kalau misalnya lu jadiin konten bisa. Malah bisa maksimal kalau menurut gua ya. Emang konten hitungannya. Akhirnya kan jadinya kayak Vivan yang serialnya. Something kayak gitu kan, full scripted.
Terus kayak campuran antara replay mode dan animasi. Tapi ya kita nggak tahu. Gue juga nggak tahu internalnya seperti apa kan. Karena kan gue juga nggak terlalu ngikutin. Gue juga langsung ngikutin. Dan sampai sekarang masih belum kelar. Tapi lu akhirnya mengatakan lu burn out. Oke, lu burn out. Terus apa yang bikin lu masih konsisten? YouTube. Iya, secara overall. Karena kan gini. Nih, gue nggak nutup-nutupin nih. Menurut apa yang gue lihat-lihat, orang kalau ada yang burn out, mereka biasanya ada yang take hiatus kayak, atau akhirnya kayak performa konten mereka menurun dan sebagainya. Gue kalau ngelihat lu satu hiatus lu hampir nggak pernah bahkan. Ya nggak sih? Sebenarnya pernah gue hiatus. Itu kapan tuh? Ya kalau gue nggak live stream itu tadi kayak berapa ya dulu ya? Pernah 2 minggu. 2 minggu dong gue minimal batas hiatus. Itu mentok tuh. Mentok 2 minggu. Lebih. Terus kayak performa kontennya juga berkurang dalam artian lu sih kalau live streaming gue masih lihat hampir daily stream masih. Kadang masih upload konten juga, masih kepikiran maksudnya ke depannya mau bikin konten apa. Yang apa ya? Hal atau tips yang bikin lu konsisten nih versi aspek 30. Itu apa sih? Kalau di kepala gue tuh live stream itu dijadiin hobi aja. Hobi ya. Jadi nggak beban ya? Enggak. Jadi kayak semua jadiin hobi aja. Jangan jadiin kerjaan. Kalau lu jadiin kerjaan, ya siap-siap aja burn out. Pressure sih. Tuh RP gue jadiin kerjaan hitungannya. Makanya lu akhirnya burn out ya? Karena lu mikirnya itu kerjaan. Iya. Tapi itu kan nggak semudah ngomong, Sep. Kayak hitungannya kayak, udah kerjaan lu anggap aja hobi gitu kan. Iya, ngomongnya begitu. Pas penerapannya kan tetap kerasa pressure-nya gitu. Lu overcome that pressure tuh gimana sih? Jalanin aja. Go with the flow ya. Santai ya. Iya, masih jalanin aja. Lu kalau mikir kayak bahasa simpelnya bola kecil. Tapi kalau lu pikirin terus jadi gede kan, Mas. Itu bisa ke masalah. Numpuk di otak kita sendiri ya, berarti maksud lu. Oke, understand. Makanya sampai sekarang masih konsisten. Tapi lo kalau perkara angka lu nggak terlalu mempermasalahkan ya? Paham gak maksud gue? Perkara angka. Angka enggak. Jadi kayak asalkan gue dapat 50 views apa penonton mah bersyukur, 20 bersyukur. Iya kan? Dulu gue penonton kayak rasio. Iya sih, kita ngalamin lah. Lah. Dulu gue penonton 1-0 datang halo bang hilang, Itu gitu. Sekarang average berapa sih, Sep, kalau casual stream aja? Dual SEM atau stream di lu sekarang lagi stream Soul SMP gitu. Average lu berapa sih? Soul SMP 200 sampai 500. 200 sampai 500. Kalau non Soul SMP kayak di second channel lah misalnya 50 sampai 100 juga. 50 sampai 30. Tergantung itu juga ya, tergantung jam gak sih kalau itu? Oke. Tapi even kayak lu nggak mempermasalahkan terkait angka. Tapi kalau misalnya gue tanya aspek 30 sejuta subscriber kira-kira kapan? Lu ada bayangan nggak? Atau gini, atau lu bahkan nggak expect sejauh itu? Nggak, gue 1 juta doang, 1 juta 100.000 dong gue, goal gue. Oh, yang waktu itu lu kejar beneran tuh 100.000-nya? Oke. Kalau lepas itu gue udah stop. Go with the flow aja berarti? Ya go with the flow. Karena 1 juta tuh nggak apa ya, kalau di kepala gue tuh nggak terlalu bisa. Gue nggak tahu dah. Kalau hilang itu sulit, soalnya iya, amin ya. Kalau misalnya 0 ke 100.000 ya, oke, lu dengan membuat mindset yang tadi itu, YouTube lu jadiin hobi masih bisa 100.000. Tapi kalau udah 1 juta itu harus kerjaan sih. Sebenarnya bisa. Gimana tuh? Ya tau lah apa. Oh, yang itu? Iya. Iya. Cuma let's say gini, kita bisa membedakan lah. Di industri sekarang itu orang-orang yang emang subscribernya udah di juta karena emang dia berkarir sebagai content creator yang bener-bener properly content creator, sama yang nggak sengaja kecantol sama algoritma doang, Seth. Kalau kecantol sama algoritma itu wah, ada dan ada beberapa. Ya. Dan itu lebih susah karena akhirnya emang growth-nya itu secara angkanya doang. Tapi apakah audience lu grow juga bersama lu? Menurut gua enggak. Ya, take it slow aja nggak sih? Ngopi ya? Ngopi ngeteh ya? Teh aja kita.
Berarti lu nggak expect ya, maksudnya kayak lu nggak terlalu mikirin kapan nih 1 juta dan sebagainya atau ada goals, nggak ada ya? Enggak. Hanya kalau gue personally masih ada sih. Lu berapa sih? Kalau gue masih ada. Abai. Gue sekarang di 236. Gokil ya, lebih gede 20 ya, oke lah. Gue kena short, Sep, gedenya Sep. Percaya sama gue. Gue tuh ada kayak yang dapat itu. Dapat senjata yang lu jadiin meme tai. Itu emang gue nih bisa gue waktu itu tuh akhirnya masuk ke short tuh cuma gara-gara balik sama kayak lu sih konteksnya. Cuma gue nggak tahu lu menerapkan hal yang sama atau enggak. Cuma gue ngejar 100.000. Nah, akhirnya gue mau masuk ke short. Iya. Akhirnya tapi sekarang begitu dapat 100.000 anjay. Yes. Shotnya. Masih ke bawah tuh algoritmanya. Akhirnya abis itu gue stop karena gue mau coba ngesetin lagi. Karena akhirnya di saat gue sadar gue terlalu masuk ke short, angka gue tuh udah mulai gak sehat antara rasio subscriber gue sama viewers konten gue dan juga live stream kan. Makanya ini gue coba untuk develop ulang. Kalau gue shortnya tuh bawa fun aja lah. Kayak konten kadang upload, apa yang gue mau, iya, gak terlalu wajib. Joget kadang gue masukin segala macam kan. Iya sih, gue kadang lihat juga tuh, ya kan, ngikut-ngikut tren gitu. Kadang nemu tren sendiri atau enggak referensi dari yang belum ada kan. Ya gue ikutin. Dan lumayan sih tuh ngangkat traffic juga ya. Oke, understand. Tapi gini deh, gue kalau ngelihat ya, lu kan juga ngalamin dari zaman 2015 lu konten. Berarti lu dari tahun itu udah nontonin YTMCI lah hitungannya. Kayak dari zamannya awal Sans, Four Brothers. Nontonin nggak? Nggak terlalu. Oke. Dulu nggak. Lu baru mulai paham ekosistemnya YTMCI itu di saat lu udah mulai serius nge-YouTube berarti ya? Berarti dari tahun aja. Oh, dari awal BPK itu berarti ya mungkin ya? Lu mulai tahu community-nya seperti apa. Lu kalau misalnya gue tanyain yang paling nonjol dari keseluruhan YTMCI di tahun ini tuh apa sih? Kayak adakah something yang kayak lu mungkin kurang cocok kayak, atau something yang ini bisa jadi kesempatan buat ngeledakin YTMCI lagi, atau bahkan channel lu sendiri, kayak ada nggak something yang nonjol menurut lu sendiri di tahun ini aja nih 2025? Community management kayak audiens lagi suka RP kayak banyak. Jadi pertanyaannya segampang gini aja, apa yang nonjol dari YTMCI di tahun ini menurut lu, dari pandangan lu? Roleplay ya? Roleplay. Karena gue live Soul SMP ditanyain, "Bang, ada roleplay nggak? Bang, ada roleplay nggak?" Soul SMP-nya gitu. Ditanyain begitu? Oke. Jadi gue ngelihat mayoritas di komunitas Minecraft itu lebih gede di sana. Di RP? Sebenarnya bisa aja gue selingin upload roleplay sampingan atau kayak short story lah. Berarti lu kepikiran tuh kayak bikin something kayak gitu, cuma short story? Apa ya idenya pasti podcast tuh ya? Short movie, Sep. Bisa kali ya? Iya, makanya short movie makanya. Lu kalau kepikiran ajakin gue boleh lah. Kocak. Gue kepikiran ini sih di kepala gue sekarang nih. Lu jadi VO gas lah. Iya. Gue kepikiran mau, lu tahu gak game Portal? Portal gue tahu. Nah, gue dari dulu kayaknya mau coba bikin gituan sih. Kayaknya gue ada plan buat short movie dulu mungkin, I don't know. Short movie itu berarti kan kalau nggak berepisode nggak sih kalau short movie itu? Satu doang. Satu doang, oke. Asli iya sih, kenapa gue nggak bikin short movie ya, anjay. Itu nggak tanggungan sih, soalnya nggak perlu continuous. Iya, gue juga baru kayak di manga tuh namanya one shot sih. Ada ya di manga kayak gitu tuh ada ya? Manga namanya one shot. One shot, oke. Jadi kayak satu cerita doang. Kalau gede kan, baru dilanjutin. Kalau misalnya lu katakan audiensnya into RP banget, short movie is a good choice aja sih untuk selingan konten. Actually iya. Gue baru kepikiran anjing. Nah, good things. Oke. Kalau di kartun kayak namanya pilot episode ya. Pilot episode, yes, benar. Dulu ada tuh. Oke. Kepikiran ide. Terima kasih, podcast Lanem sangat membantu. Yes, itu dia. Kita gali-gali di sini nggak sengaja ketemu tuh. Oke, berarti kalau misalnya lu katakan audiens. Podcast ini mah brainstorming anjay.
brainstorming ngobrol santai, brainstorming untuk publik juga sih. Ini bisa aja Sep ya. Ini gue upload podcast, lu kepikiran bikin short movie tapi lu lagi burn out. Akhirnya ada YouTuber lain yang bikin short movie duluan. Nggak masalah juga nggak sih? Ya silakan, gue nggak ngelarang. Emang bisa aja Bapak. Ya kan makanya akhirnya kan jatuhnya kayak brainstorming untuk publik juga aja buat kita. Good things lah. Itu maksudnya yang gue juga pengen ngajakin konten kreator. Gue juga ini sebenarnya gue nggak mau brandingin sebagai podcast loh, Sep. Lu kalau nanti lihat judulnya, ini cuma ngobrol santai bersama Asep, nggak ada lagi. Iya sama kayak live stream aja nggak sih hitungannya? Iya, live stream cuma ini gue kontenin aja. Maksudnya buat selingan biar gue ada konten juga gitu kan. Oke, lu kalau misalnya YTMCI lu katakan into RP banget. Apakah dengan hal itu lu bisa katakan audiens yang paling kuat adalah di RP? Kalau kata gue nggak. Apa? Audiensnya kan misalnya yang lu lihat dari perspektif lu nih. Mostly kan orang-orang pada suka RP, roleplay nih. Tapi apakah dari statement lu itu bisa mengatakan bahwasanya audiens selain RP itu nggak kuat juga di YTMCI? Ada juga. Ya kan? Lu yang nonjol di lu selain RP apa deh? Menurut lu? Yang menurut lu kayak, oh ini orang punya pasar nih. Ini pasarnya juga oke buat digoreng di Indo. Gue mau bilang konten gini aja gak sih? Speedrun tapi editingnya bagus. Atau kayak konten tapi editingnya bagus gitu loh. Kayak Ecap, lu tahu Ecap kan? Tahu. Ya dia kan bikin speedrun kan editannya bagus banget kan. Itu berapa penonton 2 juta. Gue pengen nyoba. Iya kalau Ecap gede banget sih. Lu pengen nyoba tuh? Gue sampai sekarang ada satu konten yang udah siap tapi belum gue edit. Oh berarti footage-nya udah ada, tinggal edit? Altrim. Oh alah, Altrim. Oke. Tapi jujur, yes, lu kalau ngomong editing ya, audiens Indo nih gue juga sukanya, mereka masih bisa appreciate editing yang bagus sih. Mereka notice kalau editingnya bagus. Nah, itu kontennya bau tiba-tiba editingnya kayak what the hell, gue nonton apa ini, beda banget dari konten yang lain. Gokil deh, apa next gue undang bau ya? Lu udah ada ininya kontaknya. Bisa. Iya sih, soalnya jujur kalau misalnya untuk editing bagus tuh anak-anak 100 hari editingnya gokil sih. Anak-anak hardcore 100 hari. Gue kemarin gak sengaja Sep. Ada anak nyamper ke live streaming gue terus dia nge-mediasiin konten dia. Dia bikin si Gancina di hardcore. Underrated parah. Dia bikin si Gancina. Itu dia yang bikin ya? Arina. Ya, dia sempat datang ke gue juga. Gue kayak gue gak terlalu notice itu punya dia. Nah, gue kan karena gue ngeliat dia soalnya waktu itu mediasinya tuh aku bikin si Gancina di hardcore. Gue samperin lah video linknya kan. Gue kira sarkas. Ternyata beneran. Gue juga awalnya, emang lu yang bikin? Terus gue lihat kan di channel dia. Ternyata di channel dia pernah bikin kayak patung Surabaya, dia pernah bikin Tugu Jogja, di hardcore semua. Gokil tuh anak. Nah, tapi orang-orang kayak gini nih, kekurangan spotlight doang. Itu yang jadi isu di Indonesia juga. Ya masalah gini ya, apa ya? Gue kenapa ngira itu dia sarkas? Karena satu, jarang banget ada orang promosi via media saya kayak gitu. Oke, ya benar, satu itu. Karena media saya tuh kayak nge-sarkas doang biasanya. Media saya tuh dijadiin sarkas, Cok, biasanya. Oke. Itu bingung. Faktor kedua. Kan tadi faktor pertama lu kira sarkas karena itu media share doang. Kedua, kalau kata gua, itu kita bisa mikirnya, lu beneran. Karena jarang banget kita ngelihat konten creator Indonesia yang tipikal kontennya seperti itu. Dan seniat itu karena jarang banget lihat konten kreator promosi di sana. Yes. Ya dong. Jadi kita nggak expect ya. Syarat buat Arina deh. Satu konten kreator di luar juga bikin kayak gitu juga. Dari siapa namanya? Gue kepo dah. Arina. ARYNA. Arina. Minecraft 1 hari. Minecraft hardcore. Dia bukan 1 hari sih. Hardcore dia. Oh ya. Si Alin. Bukan? Ada kan subscriber dia kalau nggak salah 12 ribuan deh. Itu sebenarnya konteksnya sama kayak Bau sebelum Candi Borobudur sih. Bau tuh sebelum Candi Borobudur kan nggak meledak-meledak banget. Gue ingat banget sebelum Candi Borobudur tuh. Candi Borobudur sih. Ya kan, gue juga karena dari penonton gue dan ternyata pas awal Candi Borobudurnya itu diupload dia subscriber tuh masih 8.000. Nah perkara Candi Borobudurnya doang diupload kan langsung ratusan ribu tuh dia subscribernya. Anjing, gue ngeliat channel sini ya Ariana ya. Gila juga ya. Iya gila kan? Itu. Berarti gini.
Itu satu muncul ke kita nih. Bandnya udah ada. Niat sih. Thumbnail oke. Editingnya gue kemarin juga lihat udah oke. Ini yang jadi isu juga. Orang-orang di Indo ini banyak yang kena spotlight. I mean itu satu yang muncul ke kita. Berapa banyak yang nggak muncul dengan konten kayak begitu? Karena balik lagi preference audience Indo kalau menurut gue itu something yang ya udah short entertainment aja. Pokoknya something yang menghibur aja. Kalau menurut ada sih nanya yang saat EP ada. Gue bawa kepikiran. Apa tuh? Pipal sama 1 hari. Sama hardcore 3 berarti. Itu ya. Kalau di totalnya jadi 4 ya, termasuk roleplay. Ya, termasuk roleplay 4. Iya sih. Itu juga masih niche yang kuat juga sih di Indo. Pipal gede. Si siapa sih namanya? Si saya. Bang saya. Ya, Mas saya. Habis itu si yang 1 hari anak Nabungul ya pastinya. Anak Nabungul. Pilarnya si Sandwich tuh. Sandwich tuh kalau ngelihat ya, itu viewersnya dia gokil sih. I mean itu dia dibayangin sama ini nggak sih, roleplay nggak sih? Yes, dia juga bikin storytelling di situ. Ya, balik lagi ya. Akhirnya kalau lu misalnya lu ngomong audiensnya suka RP, 100 harinya ini mungkin ngangkat karena nggak sekedar gameplay, tapi ada RP-nya juga. Dibarengin. 3,4 brainstorming, kita lagi ngobrol santai nih. Gila, view-nya gila banget. Gokil sih emang. Lagi pergi gua. Lu mau pergi tadi? Mau ngambil laundry ya? Ntar aja laundry lu brainstorming dulu ya sama kita nih. Ini udah hampir sejam nih kita ngobrol nih. Ya. Lu edit nih atau lu cut belakang? Kenapa? Lu edit atau cut belakang? Nggak ada, ini uncut semua. Tinggal gue kasih timernya di tengahnya, Sep. Makanya gue bisa upload hari ini juga. Di video kali ini gue akan mulai. Nih, lihat nih. Ya, gue tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang di luar skrip. Nggak ada skripnya sebenarnya sih. Jangan. Gini, Sep. Kan nih, ini yang gue juga mau bahas sama kreator lain karena jujur ya, gue nih emang mungkin kalau misalnya dilihat di dunia YouTube, oke lah, gue kenal sama banyak kreator juga memang. Cuma gue nggak se-open itu untuk community di YouTube. Plus gue nggak pernah datang ke event ARL yang mungkin ada komunitas kita, YTMCI. Event ARL ya, let's say kayak terakhir ada Komifuro, terus ada Motion Anime. Lu pernah datang kan ya ke event-event kayak gitu? Iya pernah. Tahun ini kan ada lagi, lu bakal datang kan nih? Kapan sih? Tanggal berapa sih? Seingat gue tanggal 12 Desember. Jadi pertengahan Desember tuh. Nabrak lu tesis nggak sih? Enggak ya? Bang, tesis mah bisa menghilang dari peradaban sebentar bisa kok. Sebentar ya. Oke, datang ya. Berarti lu pada yang expect kayak, Bang Asep apakah datang ke Motion Anime? Tuh, baru dijawab. Datang. Anjay. Tapi lu di Bandung ya? Gampang lah. Iya, masih gampang. Gua yang enggak, ya gua yang susah. Iya. Pasti ya udahlah ya. Gue literally jauh dari peradaban. Tak kenapa ya? Gue juga kadang heran satu hal ya. Jarang banget itu berdiri Surabaya. Teman-teman lu pada di ini, Cok. Apa? Pada di Surabaya juga, anjay. Teman-teman gue. Enggak, kita ngomong secara konteks konten kreator. Konten kreator dari zaman gue awal nge-YouTube banget ya. 2014 gue awal nge-YouTube ya. Sih. Pasti lack of konten kreator Surabaya itu. Apalagi di MC. Ampun. Sep, gue kayak gak punya temen di Surabaya. Mentok tuh ketemu sama Adit tuh, Dreamcraft. Ya kan, itu pun udah nggak ngonten Minecraft sekarang. Hah? Oh iya, sama Firman pernah ke Surabaya, bukan orang Surabaya. Iya, gue nyarinya emang domisilinya Surabaya. That's why gue juga kan mikir kayak beberapa kali Minecraft ada event. Cuma event tuh pasti di arah Jabodetabek karena banyaknya rata-rata di situ. Di Surabaya kira nggak pernah kesentuh apa-apa. Ya gue diem baik di sini, jadi tetap jadi anak ngopi-ngopian aja udah. Nah dulu waktu gue belum di Bandung, gimana tuh? Iya juga sih, lu jauh banget ya. Lu asli man, lu beda pulau kan? Lu mana sih dulu? Dulu beda pulau ya. Berarti sama sih konteksnya berarti kayak gua ya. Maksudnya kayak jangkauan yang jauh untuk hal-hal kayak gitu. Tapi lu nunggu gak sih kayak ada event-event kayak let's say gua kemarin sempat ada juga obrolan sama orang, gua nggak bisa sebut namanya, cuma upcoming kayak ada event yang ada kaitannya sama Minecraft. Lu nunggu gak sih adanya event-event kayak gitu kalau di Indo? Nungguin sih. Tapi belum pernah banyak ya, Sep. Belum banyak ya. Yang literally emang bener-bener ini event Minecraft nih. Tang YTMCI. Pernah ada gak sih? Gue mungkin kurang tahu ya. Gak ada ya? Jarang gue. Oke.
Ya mentok-mentok akhirnya kita nebeng kayak ke event-event apa pop culture gitu sih. Iya. Lu tahun lalu datang ya? Motion Anime? Apa enggak? Tahun lalu enggak. Tahun lalu datang. Tahun lalu datang. Datang tapi gue pulangnya cepat. Jadi kayak ada 2 event sebenarnya. Tapi gue Oke. satunya nggak ikut. Yang paling lu suka kalau pas event-event kayak gitu apa, Sep? Gue penasaran nih. Kumpul sama teman. Kumpul sama teman-teman. Oh, akhirnya lu ketemu secara langsung dengan teman-teman online lu ini ya? Iya. Oke. Tapi kalau ketemu sama audiens, lu ada gugup gak, Sep? Nggak mungkin gak pernah diajak foto dong seorang Asep. Dulu awal-awal nggak ada notice itu gue. Karena kan gue nggak pernah facecam kan. Setelah itu? Ada notice. Ya ada banyak. 2, 3 orang atau enggak 10 lah. Enggak sama anak-anak lain. Karena kan mereka facecam kan. Yes, karena lu kan emang dasar iya ya, lu start dari awal tuh no facecam. Bener-bener lu nggak face reveal. Karena gue emang mau ngejual gameplay doang dulu. Terus tiba-tiba kepikiran buat facecam karena? Pengen aja. Udah itu aja. Pengen aja. Bukan karena ada kayak, kan ada yang milestone sekian, terus nanti gue face reveal dan sebagainya, lu nggak pernah kayak gitu? Pengen aja. Terus akhirnya setelah orang-orang tahu, oh ini seorang Aspek 30, lu datang ke event-event kayak gitu, mulai banyak dikenal berarti ya? Iya. Ada gugup gak, Sep, kalau ketemu audiens? Nih jujur nih, gue hampir nggak pernah ketemu audiens gue sendiri. Pernah ketemu, lu tahu terakhir gue ketemu audiens gue di mana? Di masjid. Di mana? Gue kelar sholat. Gue literally nggak sholat Jumat waktu itu. Gue inget banget sholat maghrib kan. Gue kelar sholat, ada yang manggil gue. LNM. Literally itu terakhir gue ketemu tuh. Oh enggak sih. Pernah sekali lagi di toko vape waktu itu. Pernah. Aduh, anak nge-vape cocok. Iya, sorry. Vaping, man. Covid. Nah, kalau ketemu kayak gitu kan masih lebih biasa ya. Maksudnya kayak nggak secara intensional ketemu, kayak randomly ketemu, mentok diajak foto, diajak ngobrol, udah. Kalau di event, lu ada gugup nggak sih, Sep? Kayak misalnya ada yang nyamperin Bang Asep gitu kan. Lu mau ngerespon gimana, bingung nggak? Kalau mereka nanya-nanya, gue gugup. Tapi kalau mereka minta foto, gue diam aja. Oh, boleh. Kalau foto doang aman lah, ya. Tapi kalau udah diajak ngobrol gitu, kenapa gugup, Sep? Karena gue pendiam aja. Lu pendiam ya? Berarti lu mengatakan diri lu itu bisa dikatakan introvert? Introverted, fun. Enggak juga. Malas ngomong. Oke, lu emang pendiam aja berarti. Beda nggak sih atau sama? Beda dong. Introvert kan emang lu susah untuk bergaul dengan orang lain. Tapi kalau pendiam ya lu bisa aja bergaul, cuma lu milih untuk diam aja. Ya gue malas. Malas ya, orangnya malas ya. Udah malas sombong pakai dia. Seleb dia, seleb. Ya gila, belum tahu aja. Gila. Lu belum tahu kan? Enggak tahu, Sep. Kasih tahu dong. Enggak, jangan. Oke, jadi kurang lebih kayak begitu dari Asep 30 ya. Kita mau bahas apa lagi, Sep? Lu nggak mau tanya-tanya gue atau gimana gitu? Ya udah nih. Apa? Lu kenapa kepikiran bikin series namanya tuh Alignment? Oh, itu simple aja. Pengen aja. Oke, udah expect-nya. Ini kenapa gue jadi podcast dulu? Ini ending aja, buat closingan aja. Balik dari lu nya ke gue, ada nggak yang lu mau tanyain? Jujur, lu kenapa sih pakai laptop selain listrik deh, anjing? Nggak ada itu doang, Sep. Bener-bener itu doang. Nggak ada alasan lain. Gue kalau misalnya nggak perkara listrik, gue udah beli PC, Sep. Ya, oke, gue punya ide. AC lu buang, ganti PC. Nggak bisa, AC dibuang gue mati. Nggak bisa. Nggak bisa. Surabaya panasnya ampun, Sep. Ya Allah. Ya makanya, itu dia, pakai kipas angin. Gue udah nyamanin pakai kipas angin, Sep. Gue bersyukur loh gue bisa punya AC itu. Nggak mau ini gue ditarik dari kehidupan gue. Nggak bisa gue udahan. Nggak bisa, Sep. Part of my life aja. Gue cuma bergantung pada kipas angin. Enggak, lu lagi di rumah Tiko. Lu lagi di kamar Tiko. Aslinya Tik, lu kalau nonton live stream video ini, Tik, sorry banget nih, tiba-tiba dia masuk ke kamar lu pengen pinjam setup dia. Ya. Tiko flame ya. Tiko 30 ya. Sumpah, itu AC emang gede, Nem. AC gede, pengalaman lumayan. Cuma pakai AC, Nem, ya. Nah, di Jakarta tuh pengalaman pakai AC di Teli kayak ini gue di kosan Bandung ini cuma ngisi berapa 100.000 tuh bisa sebulan, bisa 2 bulan. 100.000 sebulan. Oke, listrik ya token berarti itu. Di Jakarta 200.000 untuk seminggu 2 minggu. Karena AC, mostly karena AC. Iya AC tuh berat, loh.
AC memang kan penggunaannya. Iya ya, akhirnya kalau misalnya dibandingin dengan sekarang lu pakai sekarang PC kan Sep ya di Bandung? Ya PC. Itu tetap usage-nya nggak segede AC? Enggak. Paling kalau gede pun berapa 500-600 udah. Tapi itu pun kan di saat lu emang bener-bener kayaknya banyak kerjaan banget tuh, PC harus nyala sampai segitunya kan. Tapi kemarin pun yang lu ngomong waktu itu perkara kan, if you guys don't know ya, waktu itu Asep tuh pernah bantuin kita buat render alignment, dan itu pun nggak terlalu narik kan ya? Iya, gue sambil install SMP. Dan itu PC nyala terus tuh beberapa hari. Tapi aman aja. Aman. Lu mau tau nggak matinya kapan? Kapan tuh? Gue cek dulu udah di Tokopedia gue kapan kali beli ini listrik. Toko listrik. Gue kan beli di Tokopedia, beli listrik. Sama. Ya, efisiensi lah kalau itu. Terakhir kali gue beli bulan Juni. Tanggal 2 Juni awal bulan. Sampai sekarang masih belum beli lagi. Enggak, asli yang water render itu tuh gede sih penggunaannya penyenem. Karena kan nyala mulu. Satu, kedua karena kan lu juga nyambi yang lain-lain jadi usage PC-nya gede juga akhirnya. Masalahnya PC gue tuh nyala selama itu literally belum pernah gue matiin lagi. Oke. Jadi tapi kalau PC itu masih nggak apa-apa nggak sih dibikin kayak gitu Seth? Beberapa hari nyala. Gue ngisi 200.000 tuh. Beli lagi tanggal 26. Berarti jangka waktu berapa? 20 harian. 24 hari. Dengan usage yang cukup gede. Iya. Kalau usage lu lagi nyantai lebih hemat lagi berarti. Berarti sebulan lebih bisa hemat tuh. Iya. Iya, gua kan main PC berapa? Di 12 jam lah minimal. 12 jam. Habis itu matiin. Kalau udah selesai gue matiin. Gue gak pernah gue nyalain. Kecuali gue download. Ya beda. Download, render. AFK phishing, betul. Iya sih. Laptop gue nih gue terapin kayak PC kan memang. Laptop gue ini jujur ya, selama 4 tahun gue pegang ini laptop, saya cuma 2 kali keluar rumah. Ya. Lu kalau ngeliat fisiknya nih laptop ya, nggak ada dent atau baret sedikit pun. Nggak ada. Sama. Enggak, laptop gue ini suka gue bawa ke kampus, tapi kayak masih bagus. Masih bagus kan? Fisik masih bagus ya? Detailnya kayak masih new. Gue gak bercanda, masih new. Gue juga tuh, karena kan emang gue niatnya satu, gue malas sama perkabelannya, kabel banyak banget yang nancep. Gue mager tuh kayak buat bongkar-bongkar satu-satu, pasang lagi. Itu pertama. Akhirnya gue ada laptop kedua buat kalau misalnya ngampus. Terus kedua memang karena ini kan untuk pekerjaan yang stay di rumah, gue butuhnya di rumah. Sebenarnya gue idealnya emang PC. Listrik gue kalau dipasangin PC, saya jeglek serumah. Ya kenapa sih lu nggak mau pisah apa tuh yang apa sih yang di itu di atas itu? Bikin itu lagi apa namanya? Ya. Kayak bikin meteran lagi gitu. Rumah kontrakan saya rugi gue gitu. Nah, Naki ada gituan. Iya, gue mikirnya adalah kalau selama ini masih kontrakan gue nggak mau terlalu otak-ngatik yang kayak begitu. Kontrakan ya? Kontrak gue masihan. Sabar dulu, tahun depan lah beli rumah gue. Berapa juta tuh? Aduh, kalau itu udah 2 digit tapi ya udahlah ya. Surabaya saya. Setahun ya? Iya, per tahunan. Kontrakan gue tuh. 20 juta berarti ya, kalau enggak apa. Iya. Enggak juga ya, 20 juta mati gue. Enggak segituan. Saya 20 juta. Iya. Kan gue kontrakan buat serumah, buat keluarga, bukan gue doang. Oh, gue kira satu doang, gila banget tuh. Kagak, gue berkeluarga, kamar 2, kamar mandi 2. Gitu. Ada lagi lu pertanyaan? Kalau nggak ada kita bisa ending di sini nih. Lumayan nih kita dapat obrolan 1 jam tuh. Kenapa lu nggak mau join soal SMP? Selain jawabannya ini. Jawaban alignment. Lu gabut kan pasti? Enggak ada gabutnya gue Sep. Jadi gini, kenapa gue sekalian kasih tahu nih kenapa gue nggak mau join Soul SMP. Pertama gue emang mau manuver ke konten-konten lain yang emang gue belum pernah coba. Karena gue awalnya masuk ke RP atau komunitas kayak gitu juga karena gue belum pernah coba. BL kan pertama kali gue nge-RP. Gue pengen nyoba dulu. Gue udah tahu RP itu kurang lebih kayak gimana, apa value yang bisa gue ambil. Ya udah, gue keluar dengan gue bawa pelajaran dari situ. Gue terapin ke alignment. Gue bikin alignment lah. Alignment sendiri kan juga gue lagi developing. Gue nggak tahu movie making itu seperti apa, script writing seperti apa. Ya udah, gue belajar sambil jalan. Nah tahun ini gue emang mau manuver ke konten yang emang udah gue siapin. Salah satunya podcast ini. Terus nanti kedepannya gue mau bikin video-video yang contohnya
gue tuh dari awal Bau meledak ya, gue udah di request sama anak-anak, project lu gede-gede, kenapa nggak lu bikin video kayak Bau? Oke, gue mau coba manuver ke konten kayak gitu, cuma bukan dari survival atau hardcore. Gue mau main kreatif aja. Gue mau bikin ya waktu itu kan kemarin gue udah nge-spill ke lu tuh, gue mau bikin apa kan, kalau lu inget. Nah, itu contohnya satu. Gila, itu building itu nggak dipakai di alignment, gue baru notice hanya. Nggak dipakai di build nggak dipakai di alignment. Alignment itu kalau untuk movie setnya fun fact rata-rata gue beli komisan orang. Terus gue modif lagi dari situ. Jadi kalau sebenarnya semuanya tuh gue cantumin di di kredit kan. Kalau gue ada beli ya. Dan kalau beli itu emang boleh gue pakai buat kayak gitu nggak masalah karena kan gue udah beli. Ya, hak juga anjay. Cuma paling nggak boleh itu dijual ulang. Ya, kalau itu nggak boleh. Ini kan kita cuma pakai bisa untuk visual aja. Manfaatin dikit dengan bikin konten dapat duit dari sana. Sama aja nggak sih jual ulang tapi udah bisa. Tapi itu masih tidak dikatakan jual ulang, ya kan? Karena kan lu cuma manfaatin juga. Karena itu sama konteksnya kayak lu beli template editing terus lu pakai editing konten lu dapat duit, sama konteksnya kayak gitu. And it's still okay dan lu punya license-nya dari orang yang bikin awal sih. Ya gue cuma awalnya gue nggak mau join SMP karena itu aja sih. Karena gue udah grinding. Gue udah zamanin. Sep, lu inget yang sampai lu heran-heran sendiri kenapa gue bisa live streaming sambil kuliah kayak begitu? Itu zaman gue grinding-grindingnya tuh. Main survival. Itu udah ngalamin gue. Gila sih, Jojo. Lu gila bet masih. Kalau ngomong modpack, gue tuh mau nyebur ke modpack tahun depan, Sep. Gue pengen kayak setahun gue belajar create mod sampai benar-benar advance. Gue pengen tuh. Create mod. Jujur pusing. Gue gak bercanda. Makanya gue alokasi Nokia setahun. Terus sekali gak nyentuh mati lo. Iya ya, tipikal yang kayak begitu ya, saking ribetnya ya. Lupa semua tuh. Oke. Itu. Jadi alasan gue nggak bisa join SMP itu dan again yang di depan layar gue kelihatan apa yang kelihatan depan layar dari gue itu nggak sepenuhnya kesibukan gue juga ada kesibukan di balik layar juga. Gue punya brand clothing, gue juga ada bisnis yang nggak pernah gue sebut di YouTube juga, banyak kesibukan lainnya juga. Jadi nggak sebenarnya no lab ini branding doang, Sep. Kok tahu kan? Lu kan ngalamin, gue di Discord dikit-dikit gue butuh keluar, gue udah perlu gue keluar ntar. Ya itu ngurusin kerjaan yang lain juga. Itu. Jadi alasannya karena itu sih. Nggak mungkin gue nggak pengen join cuma sekedar nggak mau aja gitu, nggak, sebenarnya pasti ada alasannya. Gue bukan tipikal yang kayak gitu juga kalau perkara ada kesempatan buat konten dan naikin viewers, sedangkan gue lagi develop aja sendiri. Karena jujur gue pengen ngerasain lagi beratnya gue dapet viewers karena gue sendiri. Sulit itu kata gue. Building audience sendiri sih, ampun. Tapi sulit sih. Tapi kalau udah nemu, nggak main. Itu yang gue lagi cari di situ tuh, turn back point itu di mana nanti konten gue itu bisa bener-bener rame karena guanya sendiri. Alignment itu kalau gue lihat ya, dengan lu ngelihat gue kalau upload konten apapun lainnya ya, itu kan viewersnya kecil, live streaming gue juga sepi. Tapi begitu alignment bisa meledak, masih bisa puluhan ribu view, bahkan sampai ratusan ribu view. Satu karena roleplay. Tapi kan bisa dikatakan gini, gue berhasil bikin branding alignmentnya, dan itu dari gue sendiri. Iya. Itu yang gue cari. Sebenarnya menggunakan BL itu sebagai media promosi nggak sih kalau bahasa simpelnya? Itu yang gue jarang katakan di stream, tapi emang iya itu salah satu batu loncatan gue aja. Iya kan. Karena kan dulu awal-awal kan bikin animasi jalan kaki, habis itu udah. Dan kenapa gini? Kenapa gue berani melakukan hal itu terhadap BL? Karena dari awal di saat gue join pun Bang Gemat pun waktu itu mengatakan ini tuh pekerjaan kita, ya kita nggak sekedar main-main doang di sini. Ya akhirnya gue juga berusaha untuk narik value dari BL sesuai dengan apa yang gue terapkan sebagai pekerjaan. Ya udah itu, gue cuma narik value-value-nya aja. Gue belajar roleplay itu gimana, kenal sama orang tuh gimana. Yang akhirnya gue udah dapet value itu, ya udah gue cabut, coba gue terapin buat gue sendiri dengan metode yang lain. Develop aja sih, inovatif aja sih kurang lebih. That's all. Intinya gue nggak perlu jadi SMP guys ya, aman. Udah sih pertanyaan, nggak tahu lagi gue. Gokil juga sejam aja. Sejam ya nggak kerasa tuh. Sih? Sejam 14. Ya, sejam lebih lah. Lumayan. Gokil. Oke. Thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nontonin obrolan gue sama Asep. Ngajak
Ngajak Apa? Celestial. Lu. Celestial ya. Lu gini deh. Celestial ya. Kalau dari lu yang cocok gue ajakin ke sini, lu coba sebut 3 nama nih. Celestial tadi satu. Waduh, lu nggak oke. Bao sama Bau asik. Zenmato sih, gue kepo sama Zenmato gimana hasil. Pada kepo ya sama Bang Zen ya. Gue usahain kalau Bang Ya gue Zen ya. kepo, gue kayak dulu gue nonton dia yang series 5 fakta gak penting aja, gabut gue dulu. Itu zaman kapan ya, Sep ya? 5 Childhood ya banget tahu tuh. 2015. Hmm. 5 fakta gak penting soal kriminal. Berarti Zenmato tapi Zenmato emang dulunya semeledak itu sih, Sep. I mean kayak kreatif cowok dia dulu. legasinya udah walaupun sekarang ini ya, Bang Zen sekarang gak seramai dulu juga, cuma legasinya udah kebangun sih kalau kata gue. Udah beda Dulu sih. kreatif malah so gue Iya. ngelihat idenya dia tuh kayak ide yang diturunkan dari alien aja, bukan dari God manusia bless. idenya. Bukan dari manusia, men. Gokil. Oke, kita coba nanti nama-nama yang disebut tadi ada Celestial, ada Bau, ada Bang Zen. Kita lihat aja apakah kedepannya gue bisa ngundang mereka untuk ngobrol bareng sama kita. Kita sebenarnya konteksnya cuma ngobrol bareng sama brainstorming aja selama konten kreator yang mungkin dulu. Mereka entah facecam nggak si Bau tuh maksud gue. Bau kan udah face reveal. Oh iya ya, di live dia udah ya, gue lupa. Iya, makanya nanti gue harus ngobrolin dulu juga sama mereka. Ya we'll see lah nanti kedepannya gimana. Tapi thank you buat yang udah ngisi episode pertama ngobrol santai, yaitu Aspek 30. Thank you so much, Sep. Udah nyempetin waktunya buat ngobrol di sini. Sesuai request penonton. Oke lah. Gila, fanbase tuh sampai ke gua loh, Sep. Thank you loh. Gila. Alhamdulillah. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa check it out ke kontennya Asep 30 juga. Linknya bakal gue kasih di deskripsi. Thank you so much sekali lagi yang udah nonton. Jangan lupa di komen aja kalau misalnya kalian ada kepikiran siapa yang bisa gue ajak lagi buat ngobrol-ngobrol santai kayak gini. And ya, once again thank you for watching. Gue pamit dulu. Sep, pamit. Thank you so much semuanya. Semoga ada value-nya buat kalian. See you guys on the next episode. Bye. Bye.